Kali ini aku mau bahas tentang yang namanya Persivity dan Persentry karena aku banyak banget dapat pertanyaan itu tentang fungsi dari masing-masing pairnya yang seperti itu dan juga penentuan penggunaan dari ukurannya yang satuannya itu adalah RPM atau RPM ya. Nah, di sini aku bakal coba ngejelasin berdasarkan dari apa yang aku tahu dan pengalamanku beserta dengan konsumen plus peserta dari kelas onlineku ya. Jadi kalian simak aja video ini sampai selesai, siapa tahu bakal menjadi ilmu baru buat kalian di tahun 2026 ini. Yang pertama itu adalah fungsinya ya, dimana untuk fungsinya sendiri itu ada di cara kinerja masing-masing pair ini yang benar-benar berbeda tapi saling berkaitan ya. Kalau Persivity ya itu tujuannya adalah untuk menekan sliding shift ya. Menekan sliding shift. Sliding shift. Kalau kalian nggak tahu sliding shift itu apa, ya puli bagian belakang, ya. Tujuannya untuk menekan sliding shift atau puli belakang supaya dia itu bisa mengencangkan namanya V-belt ya, supaya stabil di posisinya, ya. Karena kan otomatis kayak gerak gitu ya. Kalau kalian lihat ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi pergerakan V-belt itu bergantung juga pada sliding shift di bagian belakang yang dikendalikan sama Persivity ya. Sedangkan Persentry itu adalah tujuannya untuk menentukan ya timing kampas ganda ya, supaya dia itu kapan menempel ke mangkoknya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian yang bingung dengan Persivity dan Persentry ya, Persivity itu pair yang satu biji tapi gede, sedangkan Persentry itu yang 3 biji tapi kecil-kecil ya. Tapi untuk X-Max sama Forza itu menggunakan 5 biji ya. Nah, di sini sudah berbeda untuk tujuannya ya. Maksudnya fungsi masing-masing sudah berbeda tapi tujuannya ya, maksudnya penggunaannya itu sama ya untuk di bagian CVT ya. Nah, apa sih yang kalian bingungkan ya dari Persivity dan Persentry itu? Biasanya sih dari ukurannya ya. Kalau fungsi sih mungkin rata-rata orang sudah tahu ya, tapi aku hanya menjelaskan secara singkatnya aja. Kalau kalian masih bingung ya, itu cek aja di Google ya, fungsi Persivity, fungsi Persentry ya. Tapi kalau penjelasannya kurang lebih seperti ini untuk singkatnya aja. Persivity untuk menekan sliding shift ya, sedangkan Persentry untuk menentukan timing kampas ganda menempel ke mangkok kampas gandanya. Sampai sini harusnya kalian sudah paham. Perlu kalian ketahui ya, untuk ukurannya Persivity dan Persentry secara standarnya itu adalah sudah pasti ya di bawah 1000 RPM. Ya. Di bawah 1000 RPM. Hanya saja tidak diketahui secara pasti berapa RPM-nya, karena yang aku ketahui ya itu selalu di bawah 1000 dengan ukurannya setiap merek ya, dan juga setiap motor itu berbeda. Ada yang 600, 700, 800, 900 ya, seperti itu ya. Tapi tidak diketahui sebenarnya berapa ukuran pastinya. Tapi kalau kita ngomong soal yang racing ya, itu sudah pasti mereka akan bikin secara umum ya, secara umum. Itu ada di ukurannya 1000, kemudian 1500 ya, dan juga 2000. Ya, begitu juga berlaku di Persentry ya. Mereka bisa bikinnya di antara 1000, 1500, dan 2000. Ya. Tapi ada tapinya nih. Untuk beberapa merek di Persivity ya, itu mereka ada yang merilis ukurannya yang tidak umum ya. Itu adalah di 1000 atau 1250 ya. Kemudian juga ada yang di 1750 atau di 1800. Ya, nah kalau di Persentry itu sepengetahuannya aku ya, belum ada sih yang di tengah-tengah ya, antara 1000 dan 1500, kemudian 1500 dan 2000 tuh tengah-tengah itu jarang banget ya. Mungkin aku yang belum tahu juga, mungkin kalau kalian pernah lihat ada merek yang mengeluarkan 1200, 1250 atau 1700 atau 1800 ya, itu coba kalian komen di kolom komentar ya.
Nah, di sini sudah pasti kelihatan sebenarnya kita mau pakai yang di ukurannya berapa sih ya. Sini aku bakal ngejelasin. Secara teori ya, kalau kita ngomongnya di 1000 RPM itu adalah untuk mesin standar. Ya, itu juga berlaku di sini ya, di persentri. Oke. Kemudian kalau yang di 1500 itu adalah untuk mesin bore up. Ya, kemudian di 2000 juga di bore up. Terus stroke up ya. Dan juga atau bisa dibilang racing ya, atau full racing. Seperti itu ya. Berlaku juga di Persivity ya. Di 1500-nya adalah bore up, kemudian 2000-nya adalah di bore up plus stroke up. Ya, kurang lebih seperti ini secara teori. Sedangkan percabangan di Persivity itu kan ada yang 1200 atau 1250 lah ya. Itu biasanya orang-orang bakal nyebutnya untuk keperluannya key porno. Ya, kalau key porno itu kalian harusnya tahu sih ya. Kirian, porting, kemudian noken ya, tapi tidak bore up seperti itu. Kemudian ukurannya yang 1750 sampai yang di 1800 biasanya orang sebutnya dengan bore up plus stroke up yang light ya. Kita ngomongnya light ya, light version gitu ya, atau yang versi lebih ringan daripada yang 2000 RPM ya. Kurang lebih seperti ini untuk secara teorinya. Nah, untuk prakteknya sebenarnya apakah harus sesuai dengan ini? Jawabannya enggak ya, karena tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Contoh, misalkan ada orang yang senang itu di 1500 tapi mesin itu standar. Apakah dilarang memakainya? Ya enggak gitu loh. Apakah bisa dipakainya? Bisa. Boleh apa enggak? Boleh gitu loh. Hanya saja ya yang perlu kalian ketahui adalah semakin besar ukuran RPM-nya, berarti tenaga yang diperlukan untuk menekan per ini itu harusnya bakalan semakin lebih besar lagi. Jadi putaran gas itu bakalan lebih gede lagi. Oke? Makanya kalau secara teori, mesin standar itu lebih cocok di 1000. Mesin bore up itu 1500, bore up stroke up itu lebih ke 2000 RPM ya, atau yang kurang lebih seperti ini 1200, 1250 atau yang 1250, 1800 seperti ini. Tapi ya tidak semua merek kan punya yang seperti ini ya. Tidak semua merek punya. Jadi kalau kalian yang memang mesinnya standar atau yang key porno ya, itu cukup menggunakan di 1000 aja kalau tidak mau yang 1200 ya. Kemudian kalau bore up ya kalian bisa menggunakan di 1500 atau di 1800 gitu loh ya. Kalau kalian memang mau yang lebih berat pernya atau lebih keras ya. Jadi pastikanlah memang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan ini biasanya adalah sistemnya coba-coba ya. Biasanya ya yang sudah bore up itu rata-rata ya sudah mayoritas itu menggunakan yang 1500 ya untuk Persivity-nya. Kemudian yang bore up stroke up biasanya sih kalau aku pengalaman aku ya dulu sudah pernah coba ya. Aku malah lebih cocok di 1800 daripada 2000. Tapi untuk mencari kenceng-kencengnya ya pasti di 2000 gitu loh. Berlaku juga di Persentri ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kayak seberapa sih kekerasannya pernya itu ya memang harus coba sendiri. Mana yang cocok itu memang harus di kalian sendiri nentuin ya. Dan ini juga berlaku di pengaruh roller ya. Karena roller itu juga mempengaruhi namanya kinerja kekerasan dari Persivity. Jadi bobotnya itu juga harus dipadukan ya. Yang mana yang cocok itu kalian yang tahu. Kalau mungkin ya kalian nonton di video-videoku itu adalah racikan terenak versi Andrea Varens. Ya itu adalah racikan yang menurutku itu paling enak buat aku gitu loh, bukan buat kalian ya. Yang mungkin nggak cocok gitu loh. Tapi kalau cocok ya berarti selera kita sama gitu loh. Karena kan aku hanya menggambarkan apa yang aku suka, bukan orang lain suka. Jadi kalaupun misalkan ada yang komplain, aku nggak suka sama racikannya Bang Andrea atau Om Andrea atau Kak Andrea, misal seperti itu. Ya itu urusannya kalian gitu loh, karena beda kebutuhan, beda style. Ya, jadi udah paham ya sampai di sini ya. Karena sekali lagi ya, ukurannya ini hanya sebagai patokan teorinya aja. Tapi untuk prakteknya itu sebenarnya kalian yang tahu.
kebutuhannya cocok apa enggak ya. Hanya saja ya yang aku ketahui adalah yang ukurannya seperti ini ya, itu biasanya sesuai teori adalah cocok ya. Sekali lagi cocok, tapi ada juga yang memang secara minoritas ya, atau yang mungkin untuk kalangan tertentu itu malahan lebih cocoknya setelah di mix ya, dalam arti misalkan standar lebih cocoknya di 1500, atau bahkan ada yang pernah komen itu cocok di 2000. Ada yang bore up stroke up itu malah cocok di 1000 rpm ya. Nggak ada yang salah gitu loh, nggak ada yang salah juga nggak ada yang benar, karena tergantung dari kebutuhannya masing-masing ya. Sampai di sini harusnya kalian sudah paham ya tentang fungsi dan cara memilih dari ukuran masing-masing pair ini ya, entah itu Persivity dan Persentry. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bakal bahas lagi. Oke, di lain waktu ya. Jadi terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.